kalau hari Jumat itu kita mau Rokris. Kalau rokris itu adalah namanya ibadah sekolah. Nah, Iya. kalau ibadah sekolah itu kita harus hatinya sama Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Harus duduk yang manis, dengar-dengaran. Nah, nanti kalau kita nyanyi, kakak-kakaknya nyanyi, ikutin gerakannya ya. Oke? Oke. Oke, kita doa Ya, dulu ya. kita Kak? doa dulu ya sebelum kita memulai ibadahnya. Kita berdoa dulu. Yuk semuanya duduk yang rapi. Kita ambil sikap yang berdoa yang baik ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa sama-sama ya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami bisa berkumpul lagi ya Tuhan. Melakukan rokris walaupun melalui Zoom. Tuhan kiranya Tuhan melindungi, memberkati semua acara kami hari ini Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Nih kakak mau tanya dulu, suara kakak jelas nggak ya di rumah? Kalau jelas boleh dong kasih Kasih jempolnya jempolnya. sama kakak. Nih kalau suara kakak jelas. Oke semuanya jelas ya. Oke kita semuanya berdiri yuk. Kita berdiri, kita mau memuji Tuhan. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yuk kita sebelum mendengar firman kita ambil posisi duduk yang baik. Kita nyanyikan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan
Tuhan Yesus. Terbiru sarindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus, angkat tangannya adik-adik. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Adik-adik yang di rumah sembah Tuhan Yesus, ikutin Kakak Susi. Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami puji Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Adik-adik, Kak Susi masih lihat adik-adik buka mata, nggak fokus. Yang buka mata, tutup matanya. Ayo, belajar untuk sungguh-sungguh sembah Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan ada yang lihat sana, lihat sini. Jangan ada yang bergerak, lari sana, lari sini ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sayang Tuhan. Kami cinta Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hatinya, tutup matanya. Nanti Kak Susi silakan sama Kak Sisi mau dengar firman Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita semuanya bersatu hati dan berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Bapa, kami mau belajar, mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami hati, telinga seperti seorang murid yang mau dengar-dengaran, yang mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami siap
untuk mendengar firman hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam semuanya, apa kabar? Semuanya sehat ya? Semuanya walaupun ada masih di dalam rumah, semuanya harus tetap sukacita. Sebelum kita mau lanjut ke firman, kita mau nonton video dulu ya. Ayo Kak, tolong start Kak videonya. Mari Kak Sigit videonya. Kak Sigit, videonya tolong diputar ya. Semuanya tetap semangat kan untuk tetap mendengarkan firman Tuhan ya. Kakak harap semuanya tetap tenang, serius mendengarkan firman Tuhan ya. Sebentar ya Kak, sebentar Kak. Oke Kak. Sabar ya adik-adik ya, sedikitnya lagi siapin nih video. Pokoknya videonya seru banget ya. Kitab Anak Sodom dan Gomora, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 19 ayat 1-29. Suatu hari, Tuhan dan dua malaikatnya turun dari surga ke bumi dengan membawa pesan. Tuhan berkata akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena telah banyak berbuat jahat. Lalu berangkatlah kedua malaikat itu ke kota Sodom dan Gomora untuk mengetahuinya. Abraham berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom tidak dihukum karena di sana masih ada orang benar. Abraham berdoa agar kota Sodom tidak dihukum jika ada 50 atau 45 atau 40 atau 30 atau 20 atau 10 orang benar. Tuhan berkata tidak akan menghukum kota Sodom jika di sana masih ada 10 orang benar. Kemudian sampailah dua malaikat itu di kota Sodom, mereka menemui Lot, yaitu keponakan Abraham. Lot dan istrinya beserta kedua anaknya menyediakan hidangan untuk dua malaikat itu. Tiba-tiba datanglah semua orang Sodom ke rumah Lot dan ingin menangkap dua malaikat itu. Lalu malaikat itu membuat orang-orang Sodom buta sehingga mereka tidak bisa menangkap malaikat itu. Malaikat hanya menemukan 4 orang benar saja, lalu mereka meninggalkan Sodom Gomora. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api, lalu kota Sodom dan Gomora itu hancur semuanya. Mereka lari meninggalkan kota Sodom dan malaikat berkata jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Tetapi, istri Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam karena tidak taat.
Ayat hafalan. Hendaklah kamu saling mendoakan. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 16. Nah, videonya sudah selesai. Hari ini, adik-adik, kita akan belajar tentang kisah kota Sodom dan Gomora. Seperti yang kalian saksikan dari video tadi ya, bagaimana Sodom dan Gomora dihukum oleh Tuhan dengan hujan belerang. Kenapa ya? Kok Sodom Gomora tuh dihukum sama Tuhan sampai sedemikian rupa? Ayo, kenapa ya? Ya, karena orang-orang yang tinggal di Sodom Gomora itu semuanya melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Tapi ada satu keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan. Kira-kira siapa ya keluarganya? Ayo. Ada yang tahu siapa keluarganya? Keluarganya keluarga Lot. Kenapa ya kok keluarga Lot itu bisa selamat? Karena gini, saat Abraham mendengar Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora, tuh Abraham yang mengasihi keluarga Lot berdoa pada Tuhan untuk berdoa untuk keluarga Lot. Nah, Abraham ini memohon kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada 50 orang yang benar di sana, masakan Tuhan mau menghukum mereka? Kata Tuhan, jika ada 50 orang di sana orang yang benar, aku akan mengampuni mereka. Lalu Abraham berdoa lagi. Tuhan, dari 50 ke 45, lanjut ke 40, ke 30 hingga ke 10. Abraham memohon kepada Tuhan untuk minta diselamatkan. Tuhan menjawab, kalau ada 10 orang yang benar, Tuhan akan mengampuni Sodom dan Gomora. Nah, pada saat itu, dua malaikat ini datang ke rumah Lot. Dan Lot menyambut kedua malaikat ini dengan menyediakan makanan dan minuman yang terbaik untuk malaikat yang datang ke rumahnya. Tapi di luar rumah Lot, penduduk Sodom dan Gomora ramai berkumpul. Mereka ingin menangkap para malaikat itu. Tapi para malaikat itu membuat semuanya menjadi buta. Nah, pada saat itu pergilah Lot beserta keluarganya keluar dari kota Sodom. Nah, pada saat keluar, malaikat berpesan supaya mereka tidak boleh berhenti dan menoleh ke belakang. Tapi adik-adik sayang sekali, istri Lot menoleh ke belakang. Lalu apa yang terjadi? Ya, istri Lot berubah menjadi tiang garam. Sayangnya, kenapa ya kok istri Lot menjadi tiang garam? Karena istri Lot tidak dengar-dengaran dan tidak taat. Padahal malaikat tadi berpesan untuk tidak menoleh ke belakang. Nah, adik-adik, itu adalah pelajaran. Kita harus mendengar, kita harus punya telinga yang dengar-dengaran, kita harus taat. Taat kepada siapa? Kepada perintah Tuhan, dengar-dengaran orang tua, juga guru. Nah, adik-adik, karena Abraham mengasihi Lot dan keluarganya, Abraham berdoa bagi Lot kepada Tuhan, dan akhirnya Lot beserta keluarganya diselamatkan. Begitu juga kita ya, adik-adik ya, kita mau belajar mengasihi, kita mau belajar berdoa dengan sungguh-sungguh untuk keluarga kita, mama, papa, adik, kakak, oma, opa, atau untuk orang lain, untuk teman-teman kita, untuk guru-guru. Bahkan kita juga bisa dan harus berdoa untuk kota tempat kita tinggal dan negara kita. Kenapa? Karena kita mengasihi, kita punya hati yang mau mengasihi orang lain. Nah, saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, terus berdoa dengan tekun, Tuhan mendengar doa kita, adik-adik. Saat kita berdoa
Tuhan mendengar doa kita. Dan kita semua akan diselamatkan. Dari apa? Dari bahaya. Dari berbagai penyakit. Kita semuanya ada dalam perlindungannya Tuhan. Wow, itu kuasa doa. Dan kita sebagai anak Tuhan harus punya hati. Punya hati apa? Punya hati yang mau mengasihi. Kita mau mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Kita mau bawa mereka ke dalam doa-doa kita. Ya, siapa di sini yang selalu berdoa untuk keluarga, untuk teman, dan untuk guru-guru kita? Nah, kalian harus coba belajar seperti Abraham yang punya hati mengasihi Lot sepupunya, mengasihi Lot dan keluarganya, hingga Lot dan keluarganya diselamatkan Tuhan. Wow, luar biasa ya. Firman hari ini kita belajar mengasihi dan berdoa. Oke, firman hari ini selesai. Kalian dapat belajar bersama-sama berdoa. Nah, yuk kita satu kita satu hati berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Kami belajar bagaimana kami punya hati untuk mengasihi. Dan kami belajar Tuhan untuk berdoa bagi mereka. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk firman hari ini. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk, Kakak kembalikan kepada Kak Ambar. Silahkan Kak. Terima kasih Kak Sisilia untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang manis yang dikasih Tuhan, sebelum kita tutup prokris kita akan doa syafaat ya. Nanti teman kalian Nicholas yang akan pimpin dalam doa. Ayo Nicholas. Semua tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya. Sungguh-sungguh kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami belajar untuk taat berdoa bagi orang lain. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami, berkati semua yang sedang belajar di rumah. Dan berikan kami hikmat dan kepintaran Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk orang tua kami, Tuhan, yang berat ya, dan Tuhan yang juga melindungi orang tua kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk sekolah kami, ya YDK 3, beserta guru-guru dan kepala sekolah. Tuhan berkati, Tuhan yang jaga, lindungi mereka. Tidak lupa juga berdoa untuk kakak-kakak Rokris, Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan jaga dan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi negara Tuhan, negara kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia, ampuni Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dengan iman, yakin, dan percaya Tuhan sudah mendengar doa-doa kami. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita tutup lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik siswa-siswi YDK 3. Mari Tuhan Engkau memberikan hikmat, kepandaian, kecerdasan kepada mereka, sehingga mereka mampu Tuhan dalam mengikuti setiap pendidikan pengajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, yang dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Mereka akan terus Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan terus naik. Mereka akan terus Tuhan diberkati Tuhan. Mereka tidak akan pernah dipermalukan. Kami percaya Tuhan, anak-anak ini akan tampil menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Engkau memberkati sekolah mereka, segala biaya yang dibutuhkan untuk sekolahnya, Tuhan yang menyediakan. Mari angkat tanganmu. Terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, yang akan kita dapati
Hidup kita setia di hadapan Tuhan waktu Tuhan Yesus datang yang kedua. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Lia, Niko, Kak Yohana, Kak Rahel, kakak-kakak pembina Rokris, yang lainnya Kak Susi, Kak Tika, Kak Sigit, Kak Olva, Bapak Ibu Jadika, terima kasih. Saya juga. Ayo kita foto ya. Teki. Kita senyum yang manis, videonya dibuka. Teki. Ayo kasih jempolnya. Katika? Iya, Kak Susi? Kak Rahel? Mau gabung? Boleh? Videonya dibuka yuk. Videonya cuma dibuka yuk. Yuk videonya dibuka ya. Nanti itu Miss setor loh. Miss Mawar. Ya nanti mau di-store ke Miss Mawar. Sama ke Bapak Kepala Sekolah. Nanti kalian masukin di Facebooknya Yadika 3. Ayo, Jangan sampai wajahmu yang ganteng cantik buka tidak videonya. ada ya. Ayo buka cepet. Ayo angkat jempolnya. File mana nih file? Jaga jarak. Grace 2. Ganti gaya. Sekarang yang di gereja dulu. Ayo yang di gereja. Senyum yang manis. Bacapnya kenapa?